Shalom, saudara. Kembali kita berjumpa ya di channel kita. Di sesi sebelumnya kita sudah membahas sedikit ya. Sesi pertama kita membahas mengenai mengapa kita harus memberi wibawa kepada firman Yesus ya. Lalu karena Alkitab tertujunya kepada Yesus ya. Betul. Yohanes 5 ayat 39 ya mengatakan demikian. Tentang Yesus Betul, betul. Lalu Tuhan Yesus mengharapkan supaya karena kitab suci itu berbicara mengenai Yesus, kita diminta untuk menghampiri Dia, begitu ya. Jadi kalau boleh dibilang Yesus adalah tokoh utama. Ya, mungkin ya kalau bisa dikatakan tokoh utama betul, tapi kalau kita belajar lanjut di sesi pertama itu Bu Sri di Ibrani pasal 1 ayat 3, dialah gambar dari wujud Allah itu. Ya, artinya Yesus itu ada Allah sendiri yang mempresentasikan Allah yang tidak kelihatan itu. Jadi kita diajak untuk mengenal Allah lewat Alkitab ini ya. Betul. Ini ya. Karena Dia itu Allah yang esa, artinya Dialah satu-satunya yang mempunyai hidup itu. Betul. Maka karena kitab suci itu atau Alkitab itu berbicara mengenai Yesus yang pemilik hidup itu, maka kita diminta untuk menghampiri Dia atau percaya pada Dia gitu. Pada Dia ya. Maka itu sesi pertama. Maka kenapa kita mengajak supaya kita benar-benar memberi wibawa kepada Alkitab. Dengan kata lain, percaya pada apa yang tertulis Alkitab mengenai Yesus, dan kita diminta untuk taat pada perkataan Yesus atau firman itu sendiri atau Yesus itu sendiri, begitu ya. Karena itulah yang berkuasa menyelamatkan kita. Lalu yang di sesi kedua kita juga berbicara sedikit mengenai hakikat manusia ya. Bahwa manusia itu diciptakan serupa dan segambar dengan gambar wujud Allah itu, yaitu Yesus, begitu ya. Dan sudah disinggung sedikit bahwa manusia itu berbeda dengan binatang, walaupun secara tubuh sama-sama diciptakan dari debu tanah. Sama-sama makhluk hidup ya, yang bernafas gitu bernafas ya. dan nyawa. Tetapi pada manusia itu ternyata sangat khusus, karena manusia itu diciptakan serupa dan segambar dengan gambar wujud Allah, bahkan diberikan unsur roh, begitu ya. Roh, betul. Makanya dia memiliki hakikat keberadaan yang lebih tinggi ya. Lebih tinggi dari binatang. Kenapa? Karena kalau binatang itu dia mati kembali ke debu tanah, hilang ya. Selesai. Tapi kalau manusia tidak gitu, tidak hilang. Selama-lamanya kita eksis ya. Karena waktu di Kejadian 2 pasal 2 ayat 7 itu, waktu Allah memberikan roh kepada manusia, maka waktu itu manusia menjadi keberadaan roh yang hidup. Dengan kata lain, pada jiwa manusia itu sudah dikawinkan dengan roh Allah, gitu ya. Roh ciptaan yang diberikan oleh Allah kepada manusia, sehingga manusia itu menjadi keberadaan yang kekal. Gitu. Nah, hari ini saudara kita mau bicara sedikit mengenai lebih dalam mengenai manusia ya. Manusia itu keberadaannya berarti roh jiwa ya. Kalau kita katakan roh jiwa, saudara, karena roh jiwa itu berbicara mengenai jiwa kita tidak hilang karena ada unsur roh itu ya, dan roh itu sifatnya kekal di badan tubuh ya. Jadi dengan kata lain bisa saya katakan begini Bu Sri, manusia itu ada roh jiwa yang kekal itu dalam tanda kurung ya, menempati tubuh yang sementara begitu ya. Nah, Alkitab mencatat hal itu memang secara kalau kita katakan, kalau kita membaca buku itu kan ada yang tersirat dan tersurat ya. Kalau tersurat itu yang tertulis secara literal, ada yang tersirat juga gitu. Ya, tersirat itu yang nggak kelihatan ya. Tapi sebenarnya waktu kalau kita baca lebih teliti dengan dasar menyadari, oh aku ini keberadaan roh, ternyata semua Alkitab itu waktu berbicara mengenai manusia itu ternyata secara tersirat keberadaannya roh. Tapi ada juga yang secara tersurat, secara tertulis gitu ya, secara tegas bahwa manusia itu ada roh jiwa yang menempati tubuh yang sementara ini. Begitu ya Bu Sri ya. Oke, kita buka satu ayat dulu ya, di 1 Tesalonika pasal 5 ya, ayat 23 ya Bu Sri ya. Tesalonika ya. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23 ya. Bu Sri bisa baca mungkin pelan-pelan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi pada Alkitab ini
1 Tesalonika pasal 5 ayat 23, Saudara, di situ sudah tertulis secara tersurat ya, Ya. bahwa kita itu terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh, begitu. Ya. Ya. Nah, kita mau bahas sedikit mengenai roh, jiwa, tubuh ini, Saudara, Ya. supaya kita makin tajam gitu. Ya, karena kita udah tahu hakikat kita itu kebenaran kekal. Nah, bagaimana kita istilahnya bukan mensiasati ya, mungkin kita mempersiapkan gitu ya, mempersiapkan. lebih tepatnya mempersiapkan bagaimana kita waktu meninggalkan tubuh yang sementara kita bisa masuk ke kekalan, yang mana kekekalan cuma terbagi dua ya, hidup kekal atau kematian kekal atau binasa itu gitu. Tapi sebelum ke situ mungkin kita mau menekankan lagi kita itu kebenarannya roh, jiwa, tubuh dari apa yang tertulis di Alkitab ini di 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23. Jadi kalau setelah kematian kita lagi sedang menyadarkan bahwa setelah kematian tubuh tetap kembali menjadi debu ya, tapi rohnya kita ini kembali kepada Allah ya ini betul, ya. Betul. Nah sekarang kalau kita bahas sedikit mengenai tubuh, Bu Sri. Kalau menurut Ibu Bu Sri bagaimana mengenai tubuh? Tubuh kan ya, dari debu tanah ya. Debu tanah ini yang kelihatan inilah. Oke. Yang kelihatan yang perlu makan, perlu minum, ya kan? Memang kalau kita lihat beragam budaya gitu ya, mungkin kalau kita bicara mengenai sedikit lebih ilmiah mengenai kesehatan gitu ya, ada praktisi kesehatan yang mengatakan bahwa tubuh kita itu yang paling awet muda katanya ya, paling awet muda itu ternyata otot katanya, karena otot itu bisa diperbaharui begitu. Jadi kalau kita lihat mereka yang menjaga kesehatan dengan memelihara tubuhnya dengan berolahraga gitu ya, mereka cenderung kelihatan lebih awet muda gitu, lebih fresh betul. Ya. Tetapi mereka yang sudah melakukan hal demikian secara praktisi ya, yang melakukan demikian, mereka juga akhirnya juga mengakui bahwa walaupun olahraga yang bisa membuat tubuh itu menjadi kelihatan awet muda, tetapi itu nggak tepat juga katanya, karena tubuh itu tetap akan mengalami penuaan gitu. Ya, hanya saja kalau orang itu dengan olahraga dia memelihara tubuhnya dengan baik, tubuh itu walaupun dia menua tapi akan menuanya secara wajar gitu. Jadi kalau kita menuanya secara wajar tidak mengalami banyak penderitaan penuaan yang lebih dini lah ceritanya. Ya kalau kita di Indonesia ini saudara-saudara, kita lihat kan banyak sekarang ya kena penyakit-penyakit ya. Yang karena berkaitan dengan pola hidup atau gaya hidup lah ceritanya ya. Maka ada yang umur 30, 40, 50 sudah mengalami berbagai penyakit seperti stroke, semua jantung ya, diabetes gitu. Itu karena dikatakan tubuh yang menua secara bukan alami lagi gitu. Ya. Nah, belum waktunya. Tapi kita nggak bahas kesehatan malam ini. Ya, kita hanya berbicara bahwa tubuh itu ya, walaupun ada yang mereka sudah mempraktekkan berusaha mempertahankan tubuh itu dengan menjaga pola kesehatan, olahraga, makan, tidur yang cukup, ya kan? Ternyata mereka yang sudah melakukan itu walaupun mendapat benefitnya ya, mendapat keuntungannya bahwa mereka kelihatan lebih awet muda, nggak gampang sakit, tapi mereka sendiri mengakui bahwa mereka juga secara pasti mengalami penuaan. Gitu. Iya, jadi tidak bisa dihindari. Ya, tapi saya bercerita demikian, Bapak Ibu, bukan berarti katanya Pak Astan sama Bu Sri karena tubuh itu juga akan menua, ya sudahlah saya jalankan kehidupan dengan gaya hidup yang sembarangan, ya jangan juga, ya kan? Karena kalau kita tidak jaga gaya hidup kita, maksudnya kita tidak merubah pola yang tidak baik, kebiasaan-kebiasaan tidak baik, ya mungkin begadang atau makan sembarangan ya, tubuh itu akhirnya menjadi cepat rusak ya. Mengalami kerusakan dan akhirnya kita lebih cepat juga menderitanya juga lebih cepat. Ya, betul ya. Jadi di sini yang pertama, saudara, kenapa kita sedikit ngomong mengenai tubuh ya, apalagi masa kesehatan ya? Karena gini, saudara, Allah memberikan tubuh
tubuh jasmani ini kepada manusia sebenarnya ada tujuannya. Betul ya? Supaya kita udah sedikit tahu mengenai roh jiwa ya, supaya roh jiwa itu benar-benar dipelihara dalam tubuh ini. Betul kan? Misalnya saudara, kalau kita dikatakan dalam hati apabila kamu percaya bahwa Yesus itu ada Tuhan, ya, anak Allah dan Kristus, maka mulut kamu akan mengaku. Ya, jadi kenapa mulut mengaku? Karena tubuh itu dipakai untuk menyatakan iman yang ada di dalam hati ini, gitu. Betul kan? Ya. Betul. Kan orang nggak bisa tahu ya, harus keluar dari mulut ini ya. Terus habis itu lanjut apa? Memberikan diri kita untuk mentaati firman dengan apa? Dibaptis juga kan? Nah, dibaptis itu artinya apa? Yang menerima keuntungan itu kan roh jiwanya. Tapi yang dipakai apa? Tubuh, begitu. Itu tubuh ya. Betul. Ya kan? Betul ya Bu Sri ya. Nah, terus waktu keluar dari air gitu. Roh Kudus itu kan harus tinggal ya di dalam roh jiwa orang itu kan. Karena roh jiwa manusia disamakan oleh Allah sebagai bait Allah ya. Nanti kalau kita udah tahu bagaimana Roh Kudus datang itu nanti ya. Tapi yang poin di sini saya katakan bahwa tubuh itu juga yang dipakai. Kenapa? Karena waktu Roh Kudus itu datang, kita bisa tahu gejalanya apa. Orang itu mulai berbahasa lidah, bahasa roh, begitu saudara. Tubuh juga saudara, ya. Jadi poin yang paling pertama itu adalah kenapa Allah menciptakan tubuh? Karena tubuh itu dipakai oleh Allah untuk keuntungan roh jiwa kita. Gitu. Ya, contoh yang lain banyak ya. Berarti kalau gitu dengan kata lain kalau udah nggak ada tubuh, udah nggak bisa memberikan keuntungan. Betul. Iya dong. Terlambat. Kalau belum sempat dibaptis sudah mati duluan bagaimana? Ya kan? Betul. Ya. Nah, terus lebih lanjut kalau kita mau ngomong tubuh lagi misalnya yang istilahnya yang kekal lah ya. Kayak begini saudara, saya dengan istri saya Sri berbicara kepada saudara. Kita juga menggunakan apa? Tubuh kita kan. Nah, terus habis itu tubuh ini dipakai untuk hal-hal yang kekal ya. Betul ya. Karena waktu kita berbicara demikian, kita sedang berbicara mengenai Allah itu sendiri dan Yesus dan kaitannya kehendaknya bagi manusia. Kita pakai tubuh juga, saudara. Coba bayangkan kalau kehidupan kita, tubuh kita nggak bagus kayak hidupnya, apa yang terjadi kan? Rugi kita kan, gitu. Jadi banyaklah dengan tubuh kita juga beribadah, ya kan, di hari Tuhan, di hari Minggu kita beribadah, dengan tubuh juga kita melayani, gitu ya. Jadi artinya tubuh itu bukannya artinya sesuatu yang setelah kita tahu yang lebih tinggi kita abaikan tubuh itu, bukan saudara, ya. Bukan berarti artinya kita hidupnya sembarangan. Terlebih kita orang Kristen juga setelah kita tahu kebenaran bukan berarti kita abaikan tubuh kita, saudara. Justru malah lebih memperhatikan ya. Iya. Karena kesempatannya terbatas ya, Betul, peluangnya terbatas betul. ya. Jadi saudara, saya pernah mendengar cerita gitu ya dari pendeta senior kita ya. Dia pernah bercerita bagaimana waktu orang itu dalam kondisi yang tubuhnya udah rusak, ya kan, katanya udah kena cancer, udah napasnya udah istilahnya udah pendek begitu ya. Nah baru dia ingin mendengarkan firman. Bagaimana kalau tubuhnya udah rusak, ya kan, gitu, ya sulit sekali kan, walaupun dia ingin menerima Yesus, ingin dibaptis, tapi kadang-kadang tubuh itu sangat mempengaruhi juga. Ya, jadi alangkah baiknya pada saat tubuh kita baik seperti hari ini, misalnya saudara mendengarkan firman, ya. Kalau di Alkitab juga mengatakan apabila hari ini kamu mendengar firman, jangan keraskan hatimu begitu, ya. Jadi mumpung tubuh kita masih baik, kita harusnya terbuka hati kita, ya. Kita itu hanya memberikan firman, saudara, ya. Tapi harusnya kalau tubuh kita lagi baik, kita harusnya mendengar firman, taat firman karena tubuh ini dipakai untuk keuntungan roh jiwa kita. Nah, itu tubuh, saudara. Ya, jadi saudara harus tahu tubuh itu jangan kita bersandar pada sensasi tubuh ini, karena tubuh ini sebenarnya sangat rentan. Walaupun mungkin saudara melihat, oh kita merasa sehat, tubuh kita baik. Sebenarnya tubuh kita itu sangat rentan ya Bu Sri ya. Kita masih ingat berapa tahun yang lalu waktu COVID-19 menyerang ya tahun 2019 itu ya. Waktu suhu manusia itu naik aja 1-2 derajat begitu. Ya kan, dari 36 jadi 38. Itu langsung semua pada tepar ya. Tepar ya Bu Sri ya. Langsung jatuh begitu.
Ya, artinya perbedaan suhu berapa derajat aja, manusia udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Ya, jadi tubuh itu juga gitu. Begitu misalnya, misal saya juga ada dengar dari saudara saya waktu dia dan berjalan, ada orang tanpa sengaja gitu jatuh dari motor, kelindes dengan mobil trailer. Dia sedih karena nggak bisa imai jatuh, langsung kelindes, mati saudara tubuhnya, gitu. Ya, ada juga tubuh itu walaupun kelihatan kuat, coba ditaruh di dalam air 2-3 menit, habis mati juga gitu. Jadi tubuh itu sangat rentan sebenarnya, ya. Maka kita sering mendengarkan ada orang yang mati muda juga, mati kecelakaan juga, mati karena sakit gitu, ya. Jadi tubuh itu ternyata walaupun kita mungkin saat ini kita sehat gitu ya, tapi sebenarnya kita sadar bahwa tubuh itu bukanlah menjadi tempat sandaran kita. Iya, betul. Betul ya, Bu Sri ya? Nggak bisa Betul loh, dijadikan saudara. sandaran. Betul. Ya, ini coba saudara renungkan gitu. Soalnya kan kita juga banyak sering mendengar ya, ada orang yang dia menjalani kehidupan baik-baik aja, Betul. tapi kemudian tiba-tiba pas pagi keluarganya mendapati dia sudah Betul, meninggal betul. Ya, kita tanpa sering dengar ya. gejala. Kalau yang sudah sakit sebelum-sebelumnya mungkin meninggal nggak heran lah ya. Ini bercerita kemarin dia masih ketemu si ini, masih melakukan masih ini, ngobrol, aktivitas, ya tahu-tahu meninggal begitu ya. pagi-pagi katanya udah nggak ada gitu. Ya. Di situ kita tahu ya. Bahwa tubuh itu sangat rentan sekali. Jadi dengan kata lain, jiwa kita atau kepribadian kita itu nggak bisa nempel dengan tubuh sebenarnya, ya. Tapi kita nggak usah terlalu takut dengan tubuh ini, ya, karena yang penting kita tahu dulu, oh ternyata tubuh itu diciptakan oleh Allah untuk yang kekal, untuk roh jiwa aku gitu. Ya betul ya Bu Sri ya. Jadi saudara juga harus jaga tubuh itu, walaupun memang kita nggak tahu kapan kita meninggalkan tubuh kita ini ya, tapi tubuh ini pun biar bagaimana harus dijaga. Jadi sepertinya tubuh itu seperti kendaraan yang dipakai ya. Seperti kayak mungkin kayak sampan ya atau perahu ya, ya. Jadi dari satu titik ini mau ke titik itu melalui sungai kan, ya kan? Jadi yang kendalikan itu kan kita ya, jiwa kita ya. Terus tubuh ini seperti kayak perahunya ya Bu Sri ya. Jadi kalau dari sini dari titik A mau ke titik B, ya kan? Kita arahkan itu perahu itu, ya. Nah seperti itu. Jadi kita harus tahu, ya memang betul kita pakai tubuh kita untuk kita sekolah, ya. Tapi kan kemarin kita udah bahas, kalau cuma sekedar kita lahir, terus kita ikut pendidikan besar, terus menikah, ya hanya itu aja tujuannya, nggak ada bedanya dengan kehidupan binatang. Ya kalau binatang kan nggak mengerti mengenai kehidupan serta kematian tubuh ini. Kalau kita ada gitu, ya. Cukup kali ya untuk yang tubuh itu ya Bu Sri ya. Ya, jadi kita mau tekankan bahwa sandaran kita bukan tubuh lah, ya. Tapi bukan berarti tubuh diabaikan. Diabaikan. Ya, oke, Bu Sri kita lanjut ya. Tadi kan berbicara mengenai tubuh ya. Kalau jiwa bagaimana Bu Sri? Kalau jiwa ini kita taunya dari mana? Kita punya perasaan ya. Kita juga punya intelektual ya. Kita juga punya kehendak. Kehendak, ya. 3 itu ya. Keinginan. Oke, jadi ada intelektual, ada emosi ya, atau emosi ya, lalu ada kehendak ya. 3 unsur ini, saudara-saudara yang membentuk kepribadian kita. Maka kepribadian istri saya dan saya itu berbeda. Bahkan kepribadian anak-anak kita pun berbeda gitu. Karena apa? Karena ada 3 unsur ini ya. Intelektual itu dan emosi kita, kehidupan lingkungan keluarga, istri saya yang dulu dan saya itu kan membentuk emosi, membentuk intelektual ya, membentuk dan juga kehendak, dan akhirnya itu membuat kepribadian kita berbeda-beda. Tapi kalau kita belajar dari sudut pandang Allah, kenapa Allah memberikan 3 unsur yang ada di dalam jiwa ini menjadi penting, ya kan? Karena kita harus selalu lihat Allah yang menciptakan itu tujuannya apa? Kita harus ngerti dong, ya kan? Sama seperti misalnya, ini benda apa sih? Ini bolpen. Tujuannya yang namanya bolpen itu apa? Untuk menulis. Jadi kita tahu, oh bolpen ini digunakan untuk menulis. Dipakai untuk apa ya? Kalau enggak kita nggak tahu bolpen ini untuk apa. Kita pikir untuk apa? Untuk ganjelan pintu atau apa gitu ya. Tapi kalau kita belajar,
oh kenapa ya Allah menciptakan manusia dengan kepribadian, di mana dalam kepribadian itu ada unsur apa? Ada intelektual, Ya, ada emosi, ada kehendak. kehendak. Nah, kita bahas dikit ya. Kalau intelektual itu artinya kemampuan seseorang untuk menyerap, saudara. Ya, nah Alkitab kalau saya nggak salah di Matius pasal 13 ya ayat 23, di situ Tuhan Yesus menceritakan mengenai tanah yang baik. Tanah yang baik. Ya, tanah yang baik itu kan saudara tahu ya, tanah yang baik itu waktu diberikan benih, tanah itu bisa mengeluarkan benih ya, bisa mengeluarkan Bertumbuh tunas, ya. bertumbuh ya, Tunas. itu tanah yang baik gitu. Nah, apa yang dimaksud dengan tanah yang baik di Matius pasal 13 itu? Tuhan Yesus mengatakan mereka yang mengerti firman ya, itu tanah yang baik. Artinya saudara, Allah memberikan kita intelektual itu supaya kita bisa mengerti firman. Begitu saudara. Ya, itu intelektual begitu. Ya, terus yang kedua, berbicara mengenai emosi. Ya, emosi itu saudara tahu kan? Kita bisa merasa bahagia juga, kita bisa merasa bersukacita juga, kita juga bisa bersyukur, ya kan? Lalu ada lagi apa di emosi itu? Ada rasa hormat, ada rasa takut, ya kan? Ada rasa sedih, ada rasa penyesalan juga, saudara. Nah, itu emosi, saudara. Ya, saudara pasti sudah tahu, pernah merasakan juga, ya kan? Nah, itu namanya emosi. Lalu ada satu lagi yang namanya kehendak. Nah, kehendak itu bisa menerima dan menolak. Ya, itu yang membuktikan bahwa manusia itu bukan robot. Manusia diberikan kebebasan atau kehendak bebas, gitu ya, untuk menerima atau menolak. Jadi kita diberikan kebebasan untuk memilih ya. Memilih, betul. Dia boleh terima, dia boleh juga nggak mau terima juga nggak apa-apa. Tapi dasar memilih dan menolak itu dasarnya dari intelektual. Seperti bolpen ini kan, kita harus tahu dulu bolpen ini ternyata menguntungkan saya ya untuk menulis begitu. Jadi ada pengetahuan ini dan kita tinggal punya kehendak, kita mau pakai nggak untuk kepentingan kita. Ya, maka Allah itu informatif, saudara. Allah memberikan firman ya supaya manusia bisa mengerti, lalu manusia boleh memilih. Ya, Allah bukan Allah yang kejam ya, yang membuat ciptaannya itu menjadi seperti robot, enggak gitu. Tapi Allah memberikan kita intelektual supaya kita bisa memahami Dia, ya. Terus kita juga waktu kita mengenal Dia, mengikuti Dia, ya, maka yang terjadi apa? Kebahagiaan Allah, sukacita Allah, damai sejahtera Allah itu juga akan kita terima, itu kita bisa rasakan gitu. Maka Alkitab mengatakan banyak, biarlah damai sejahtera Allah memenuhi kalian, biarlah kasih anugerah Allah, kasih karunia menyertai kalian, biarlah sukacita Allah memenuhi kalian. Bahkan Yesus mengatakan terimalah damai sejahtera gitu, ya kan? Nah, itulah emosi yang diberikan oleh Allah kepada manusia, ya kan? Lalu yang terakhir, kehendak. Kehendak itu apa? Membuktikan bahwa manusia bukan robot. Gitu. Dia bisa menerima firman, bisa menolak firman. Tapi kehendak Allah apa? Kita harusnya menerima Allah. Karena dari sesi sebelumnya ya, Allah menghendaki supaya manusia boleh bertemu dengan Dia, menyembah Dia gitu. Dan di perjanjian ini perlu ditulis ya, terima berkat ya. Betul. Jadi diajak untuk menerima ya. Betul, begitu ya. Jadi saudara, jadi ternyata kita itu kepribadian kita memang satu dengan yang berbeda ya. Ternyata Allah memberikan 3 unsur yang membentuk kepribadian itu tujuannya supaya kita dibawa untuk mengenal Allah sebenarnya. Ya, Bu Sri ya, betul ya. Nah, sekarang kita bercerita mengenai yang terakhir yaitu unsur roh. Ini penting saudara, gitu ya. Roh itu ya sama seperti tubuh. Tubuh hanya bisa melangsungkan kehidupan dia ya waktu tubuh itu mendapat energi, makanan gitu ya. Maka dia bisa mempertahankan tubuhnya sampai pada batas usia tubuh itu ya. Demikian juga roh, saudara. Roh itu juga karena diciptakan menjadi keberadaan roh yang hidup, maka makanan dari roh itu adalah yang keluar dari Allah, saudara. Betul ya? Keluar dari Allah, dan itu yang dikatakan firman Allah. Begitu. Ya. Jadi untuk mempertahankan roh yang kekal itu, manusia harus menerima firman. Begitu. Coba Bu Sri kita buka ya, saudara, kita baca ya di Kejadian
Kejadian Kejadian pasal berapa, Bu Sri? Kejadian pasal 2 ayat 16 sampai 17. Ya, saya bacakan ya. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Jadi waktu kita flashback ke kejadian ini, jadi bagaimana Adam itu dibawa oleh Allah ya ke Taman Eden ya. Nah, jadi di situ itu kita bisa baca ternyata ada 2 unsur makanan ya. Tadi 16 dan 17 ya Bu Sri ya. Ada 2 unsur makanan, yang satu untuk tubuh ya, itu di ayat 16 kan. Lalu Tuhan Allah memberikan perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Itu untuk tubuhnya. Ya. Tetapi untuk rohnya Allah memberikan perintah ya di ayat 17, tapi buah pengetahuan tentang yang baik dan jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati, begitu. Jadi perintah Allah kepada Adam untuk tidak memakan buah pengetahuan baik dan jahat itu, itulah firman, saudara, yang mana Adam harus taat sebenarnya. Ya, waktu dia mentaati dengan tidak makan buah pengetahuan baik dan jahat itu, apa yang terjadi? Rohnya terus dipelihara, bisa tetap hidup gitu. Dengan kata lain, dia terus bisa berinteraksi dengan Allah, begitu saudara. Dengan Allah, ya. Betul, ya. Nah, untuk lebih detailnya coba kita baca lagi di Matius pasal 4 ayat 4, Bu Sri. Ya, di situ dikatakan, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ya, lebih jelas ya saudara ya. Di sini ya Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi dengan kata lain, di Kejadian pasal 2 ayat 16 tadi, buah-buah di dalam Taman Eden itu Adam boleh makan untuk mempertahankan kelangsungan hidup tubuhnya, ya. Tapi untuk Allah memerintahkan untuk Adam tidak memakan buah pengetahuan baik dan jahat itu ada firman untuk rohnya, supaya berlangsung hidup ya. Jadi selama Adam tidak makan buah pengetahuan baik dan jahat itu, dia tetap mempertahankan firman itu, gitu. Ya, begitu dia patahkan firman itu, apa yang terjadi? Rohnya mati. Karena nggak dapat asupan makanan. Ya, makanya di situ pastilah kamu mati ya. Betul. Karena udah ya putus. Betul. Coba kita buka lagi yang terakhir di Yohanes pasal 12 ayat 50. Ya. Yohanes ya. Pasal 12 ayat 50. Ya, di situ dikatakan, dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Di sini Tuhan Yesus semakin menegaskan bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi firman atau makanan bagi roh itu diberikan dalam bentuk perintah. Ya, makanya pada jiwa manusia itu ada kehendak bebas menerima atau menolak firman. Nah, itulah yang membuktikan bahwa manusia itu adalah bukan robot, tetapi dia diberikan kehendak, tapi tujuannya Allah supaya manusia itu atas kehendaknya sendiri, ya dia tetap menerima firman itu, karena firman yang diberikan dalam bentuk perintah itu adalah hidup kekal. Artinya kelangsungan hidup bagi roh manusia, saudara. Karena kita juga bilang pilihlah hidup ya. Ya, pilihlah hidup itu kehendak Allah. Tapi hidup itu diberikan oleh Allah. Ya, firman yang dari Allah itu atau makanan untuk roh manusia yang berasal dari Allah itu adalah dalam bentuk firman ya yang diberikan dalam bentuk. Jadi waktu manusia yang keberadaan roh itu mentaati firman, maka dia dapat melangsungkan kehidupan rohnya. Ya, sama seperti tubuh, kalau tubuh itu dapat asupan makanan, ya maka tubuh itu dapat melangsungkan kehidupan tubuhnya dari makanan. Jadi begitu. Dengan kata lain kita makan firman artinya kita melakukan
tindakan Hmm. atas firman yang sudah diperintahkan itu ya. Baru roh itu tetap bisa dipertahankan hidup begitu. Karena dapat makanan ya, Betul, ada tindakan ya. betul ya. Saya pikir waktunya udah ini ya cukup panjang ya. Tapi harapan kita di sesi ini, saudara makin menyadari bahwa saudara itu adalah roh jiwa yang menempati tubuh yang sementara. Tubuh bukan berarti diabaikan, Betul. tapi tubuh itu dipakai untuk keuntungan roh jiwa. Hanya saja kita tahu kita bukan bersandar pada tubuh. Betul. Karena tubuh itu adalah yang tidak kekal, yang sementara. Tetapi jiwa kita itu karena sudah dikawinkan dengan roh, ya, maka jiwa kita itu nggak akan hilang selama-lamanya karena sudah nempel dengan roh. Sedangkan sifatnya roh walaupun tidak kelihatan, tapi sifatnya kekal. Nah, roh itu sendiri, ya, kebergantungannya itu hanya firman yang keluar dari mulut Allah. Karena roh itu bagaimana mempertahankan hidup kekal itu hanya dengan mendapat firman dari Allah dan bentuk perintah, gitu. Ya, karena itu Allah memberikan manusia kepribadian. Di dalam kepribadian ada intelektual, mengerti firman, terus habis itu ada emosi dan kehendak. Nah, jadi kita itu ada roh jiwa yang menempati tubuh yang sementara. Begitu ya. Nah, cukup ya Bu Sri ya, saya rasa ya. Nah, saudara, kita akan bertemu lagi di sesi berikutnya, saudara ya. Paling tidak saudara sudah tahu bahwa saudara itu keberadaannya yang kekal, yang mendapat tubuh yang sementara. Nah, saudara juga sudah tahu, oh bagaimana aku menjaga tubuhku dengan apa, ya kan? Lalu aku bagaimana menjaga rohku, karena aku itu eksis ya, kekal, karena rohku, gitu ya. Bagaimana menjaga rohku? Rohku hanya bisa hidup kalau mentaati firman. Begitu, saudara. Ya, amin, saudara. Ya, kita akan bertemu pada sesi berikutnya. Mungkin Bu Sri tutup dan doa. Bapak, kami bersyukur buat hari ini. Terima kasih, biarlah firman yang kami sampaikan boleh menjadi berkat buat setiap yang mendengar, yang merindukan untuk lebih lagi mengerti firman, lebih lagi mengenal Allah, Bapak. Biar Roh Kudus juga turut bekerja sehingga boleh setiap yang mendengarkan itu mendapat berkat, Bapak. Bapak, biar Engkau campur tangan kepada setiap yang merindukan Allah, membawa mereka lebih lagi dekat kepada Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin, amin. Saudara, kita akan berjumpa pada sesi berikutnya ya. Tuhan Yesus memberkati. 구주의 십자가 보혈로 죄 씻음 받기를 원하네. 내 죄를 씻으신 주 이름 찬송합시다. 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 내 죄를 씻으신 주 이름 찬송합시다. 죄악을 속하여 주신 주 내 속에 들어와 계시네. 십자가 앞에서 주 이름 찬송합시다. 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 내 죄를 씻으신 주 이름 찬송합시다. 주 앞에 흐르는 생명수 날 씻어 정하게 하시네. 내 깊은 정성을 다하여 찬송합시다. 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 내 죄를 씻으신 주 이름 찬송합시다. 내 주께 회개하
하심은 생명수 가운데 젖었네 그 먹고 순전한 주 이름 찬송합시다 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 내 죄를 씻으신 주